Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita berkaitan dengan datang berdua saat sholat jamaah, tapi imam tinggal tasyahud akhir. Kita harus bagaimana? Ini pertanyaan dari teman kita, yaitu Bapak Budi Setiawan. Pertanyaannya begini. Izin bertanya Ustadz, jika misalnya ada dua orang yang datang bersamaan dan imam sudah tahiyat akhir, apakah sebaiknya langsung mengikuti atau menunggu saja imam salam, lalu kedua orang tadi melakukan sholat jamaah baru? Oke ya, ini memang menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita alami. Kita datang berdua, kemudian imamnya sudah tasyahud akhir, kita mau langsung gabung bersama imam yang tadi, yang jamaah utama, atau kita tunggu sampai salam kemudian kita buat jamaah baru. Kita akan jawab dengan dua model. Yang model pertama yaitu dengan ringkas, model kedua nanti kita akan jabarkan. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, dua-duanya jawabannya semuanya boleh. Boleh maksudnya begini, kita datang mau ikut langsung jamaah imam tadi boleh, atau kita menunggu kemudian setelah imam salam kita mengadakan jamaah baru, itu juga boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, dua-duanya boleh. Tapi kalau yang tidak boleh, ketika imamnya belum salam kok kita mengadakan jamaah yang berikutnya, nah, ini yang para ulama tidak memperbolehkan. Tapi kalau pertanyaannya lebih baik yang mana, ini sebenarnya jawaban ringkasnya lebih baik kita langsung ikut imam yang pertama tadi meskipun cuma dapat tasyahudnya saja. Ini yang lebih utama daripada kita berjamaah baru. Meskipun kita berjamaah baru, meskipun kita dapat takbiratul ihramnya imam. Ini kalau pertanyaannya lebih bagus mana, maka jawabannya lebih bagus kita langsung gabung dengan jamaah yang ada. Kalau kita perhatikan apa yang melandasi ini jawaban secara kompletnya, yang melandasi hal itu begini. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza sami'tum al-iqamah," kalau kalian dengar iqamat, "famshu ila sholati," kalian jalanlah ke salat, "wa alaikum bisakinati wal waqar," kalian dengan sakinah, dengan pelan-pelan, wala tusri'u, dan kalian jangan buru-buru. Dan ini menjadi hadis umum yang menjadi landasan ketika kita sholat jamaah. Fama adraktum fasollu, yang kalian temu maka kalian sholatlah. Wa ma fatakum fatimu, yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah. Maka dari hadis umum ini, apa yang kalian temui maka kalian sholatlah. Berarti kalau kita menemukan imam dalam keadaan tasyahud, maka kita disuruh mengikuti. Ini hadisnya umum ya. Makanya kalau ditanya lebih bagus mana, ya jawabannya ikuti saja imam yang ada meskipun kita sudah dapatnya cuma tasyahud akhir ya. Karena Nabi menyebutkan apa yang kalian temu maka kalian ikutlah, sholatlah meskipun imam dalam keadaan tasyahud akhir. Yang ketinggalan maka tambahlah. Oke. Apalagi dalam hadis yang lain, jamaah yang lebih banyak itu lebih diutamakan daripada jamaah yang sedikit, meskipun dapatnya yang cuma tasyahud aja. Adapun jamaah yang sedikit dapatnya dari takbiratul ihram ya. Dalam sebuah hadis yang para ulama menyebutkan sanadnya sahih dari Imam Abu Dawud menyebutkan begini, wa inna sholatar rajuli ma'ar rajuli, salatnya satu orang dengan orang lain, berarti dua orang, itu azka min sholatihi wahdahu, memang lebih bagus daripada salat sendiri. Oke ya. Tapi wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul, kalau sholat bersama dua orang, yaitu imam satu jamaah dua, itu lebih bagus daripada cuma makmumnya satu. Wa ma kafura, dan jamaah yang lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya jamaah yang pertama pasti jamaahnya banyak, jamaah yang kedua kan cuma dua orang saja. Makanya jamaah yang paling banyak tadi itu lebih diutamakan daripada yang lebih sedikit. Oke. Kemudian yang selanjutnya, oke ya, kalau tadi masih dapat tasyahud ya.
yang tidak dapat tasyahud saja, tapi kita sudah sampai masjid, kita datang sampai ke masjid, imam sudah salam, kita saja masih dapat fadilah jamaah ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan Nabi bersabda, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang wudu kemudian wudunya dibaguskan, tsummaroha fa wajadun nas qad shallu, kemudian datang ke masjid ternyata orang sudah pada salat, kemudian a'tahu wa huwa azza wajal, Allah akan memberikan kepada dia misla ajri man shallaha, seperti pahala orang yang salat tadi, bahadoroha, dan yang hadir di jamaah tadi, layang kusuzalika min ajrim syai'an, pahala itu tidak mengurangi pahala orang yang sholat, dia juga dapat pahala komplit. Artinya apa? Yang tidak dapat jamaah saja itu ketika datang ke masjid, sholatnya udah selesai, itu dapat jamaah, dapat fadilah, dapat pahala jamaah ya. Apalagi kok dapat tasyahud akhir. Oke. Apalagi yang berikutnya, ini sebenarnya ada suatu hadis juga, kita tidak boleh mengimami di tempat orang lain ya. Ini juga nanti jadi pertimbangan juga. Kalau kita sholat jamaah di masjid, di situ ada imam rawatibnya, berarti kan imam rawatib lebih berhak untuk menjadi imam. Kalau kita bukan siapa-siapa, kok datang, kok mengimami, ya ini sebenarnya ada larangannya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan, la ya umman ar-rajulu ar-rajula, jangan kalian mengimami orang lain fi sultanihi, yang menjadi kekuasaannya. Meskipun ini sebenarnya hadis berlaku kepada orang yang mengimami orang yang sebenarnya ahli bait atau orang yang punya kekuasaan di situ ya. Kita datang ke rumah orang lain kemudian kita mengimami dia kecuali dengan izinnya. Makanya para ulama ini dari hadis ini juga menyimpulkan kita tidak boleh serta-merta menjadi imam di tempat orang lain yang tempat itu sudah ada imam rawatibnya. Artinya apa? Kalau di situ sudah ada imam rawatib, kok kita datang kita menjadi imam berikutnya, ya seolah-olah kan kita menjadi imam di tempat orang lain. Maka ini yang menjadi landasan para ulama nanti menyebutkan bahwasanya lebih bagus kita ikut jamaah ya, meskipun kita dapat tasyahud akhir, tapi jamaah ini jamaah yang utama karena imamnya rawatib, daripada kita mengadakan jamaah sendiri yang mana makmumnya cuma ada satu saja. Oke, apalagi kalau kita lihat dalam perdebatan para ulama ternyata ini agak lumayan berbeda pendapat terkait jamaah lebih dari satu kali dalam satu masjid. Ya, ada 2 jamaah, 3 jamaah dalam satu masjid meskipun tidak di waktu yang sama. Kalau di waktu yang sama pasti tidak diperkenankan ya. Tapi kalau di waktu yang berbeda bagaimana? Ternyata para ulama juga nanti agak sedikit berbeda. Kita akan lebih spesifikkan begini. Satu masjid ketika tidak ada imam rawatibnya, artinya ini masjid ini umum nih, masjid di terminal, kemudian di tempat di jalan umum yang tidak ada imam rawatibnya, ulama sepakat boleh sunnah lebih dari satu kali jamaah ketika memang ada orang datang jamaah itu nggak apa-apa ketika tidak ada imam rawatibnya. Tapi kalau ada imam rawatibnya, ada azan, ada iqomahnya, para ulama bahkan menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya kalau jamaah itu lebih dari sekali itu hukumnya boleh, tapi cenderung makruh ya. Meskipun dalam mazhab Hambali tetap sunnah jamaah lebih dari sekali, tapi mayoritas ulama menyebutkan jamaah yang lebih dari sekali, yang jamaah kedua, ketiga, dan yang seterusnya ketika ada imam rawatib yang sudah selesai jamaah, itu bahkan hukumnya makruh ya. Kita akan baca pernyataan dari para ulama ya. Ini Imam An-Nawawi, saya bacakan dulu dari pernyataan Imam Nawawi sebelum nanti kita cari benar-benar di kitab aslinya ya. Imam Nawawi menyebutkan begini, fi mazhabil ulama'i, dalam mazhab ulama, fi iqamatil jama'ati fi masjidin uqimat fi jama'atun qablaha, yaitu mengadakan jamaah di mana sebelumnya sudah ada jamaahnya. Oke, kan berarti kalau tadi pertanyaannya kan jamaahnya sudah hampir selesai tasyahud akhir, terus kita mengadakan jamaah lagi kan begitu ya. Ini Imam Nawawi menyebutkan, amma idza lam yakun lahu imamun ratibun fala karahata fil jama'ati tsaniyati wasalisati wa aksar. Kalau memang tidak ada imam rawatibnya, maka mau ada 2 kali jamaah, 3 kali jamaah atau lebih banyak, maka tidak ada kemakruhan di situ
dengan kesepakatan para ulama. Wa amma idza kana lahu imamun ratibun, kalau ada imam rawatibnya di masjid itu, walaisal masjidu matrukon, dan masjid ini tidak dilewati, ya, dari kata tarik ya. Famadhabuna, madhab kita itu karahatul jamaati, yaitu makruhnya jamaah, asaniyati yang kedua, bighairi idnihi, tanpa adanya izin dari imam rawatib. Oke. Wabihi qala Utsman al-Batti, ini juga pernyataan dari Utsman al-Batti. Kemudian wal Auza'i wa Malik, Imam al-Auza'i, Imam Malik, wa Laits bin Sa'ad, wa Tsauri, wa Abu Hanifah, dan juga Imam Abu Hanifah. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Daud wa Ibnul Munzir, adapun Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Daud az-Zahiri, Ibnul Munzir menyebutkan la yukrahu, tidak makruh, ya. Kita akan lihat kenapa kok sampai ulama itu memakruhkan ada 2 jamaah, ya. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum itu kita akan coba mentahqiq atau menvalidasi dari pernyataan ulama di madhabnya masing-masing. Ini kan baru pernyataan dari Imam An-Nawawi yang bermadhab Asy-Syafi'i. Kata beliau, mayoritas ulama itu kalau bukan mengulang sih, sudah ada jamaah imam rawatib, kok ada jamaah lagi, itu makruh, ya. Oke. Kita akan lihat nih di dalam madhab Syafi'i dulu, ya, karena di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, maka saya dahulukan dulu. Di dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i yaitu beliau menyebutkan begini. Wa idza kana lil masjidi, kalau masjid itu punya imamun ratibun, ada imam rawatib, fafatat rajulan aw rijalan fihi as-shalah. Kalau ada orang yang ke masjid, ya, ini ada keliru. Ada satu masjid, ada imam rawatibnya, kemudian ada orang yang ketinggalan jamaah baik satu atau banyak, ya. Fihi as-shalah, maka kata Imam Syafi'i, sallu furoda, mereka sholat saja sendiri-sendiri. Wala uhibbu ayusallu fihi jama'atan. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan, saya tidak suka mereka itu sholat jamaah, ya. Fa in fa'alu ajza'athum al-jama'ah fihi, kalau mereka melakukan, ya jamaahnya sah. Wa inna ma karahtu zalika lahum, nah ini alasannya kenapa Imam Syafi'i tidak suka jamaah lagi yang berikutnya setelah ada imam rawatib, li'annahu laisa mimma fa'ala salafu qablana, karena memang ini tidak ada ulama salaf sebelum kita Imam Syafi'i yang melakukannya. Bal qad abahu ba'duhum, bahkan sebagian dari mereka itu mencelanya. Wa inna ma akrahu hadza fi kulli masjidin lahu imamun wa muazzin, yang saya tidak suka ini ketika ada masjid, ada imamnya, ada muazzinnya. Fa amma masjidun bunya ala zuhri thariq, adapun ada masjid kalau dibangun di samping jalan, ya, di samping jalan umum yang tidak ada imam rawatibnya, au nahiyatun la yu'zanu fihi muazzinun au la yu'azzinu fihi muazzinun, yang tidak ada muazzinnya, muazzinun ratibun, yang tidak ada muadzin yang azannya, ya berarti enggak ada imam rawatibnya. Wala yakunu lahu imamun ma'lumun wa yusalli fil marrah, yang mana orang yang lewat sholat begitu aja, wa yastazilluna, yang mana orang itu berteduh di masjid itu, fala akrahu zalika, maka saya tidak mengatakan itu makruh, li'anna ulaisa fil ma'na alladzi wasaftu min tafriqatil kalimah, min tafarruqil kalimah. Ini alasannya. Imam Syafi'i menyebutkan ini tidak, kalau masjidnya kok tidak ada imam rawatibnya, maka tidak makruh, karena menurut Imam Syafi'i adanya 2 jamaah di dalam satu masjid meskipun berbeda waktu itu hampir kepada memecah belah umat, ya. Oke, ini Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi kita baca dari pernyataan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Qultu, Imam Muhammad bin Hasan itu bertanya begini, araita, akhbirni, bagaimana pendapat engkau kauman fatathum as-shalah, yang mereka itu ketinggalan salat, fi jama'atin, ketika ketinggalan salat jamaah, fadakhalul masjidah, mereka masuk masjid, wa qad uqima fi dzalikal masjid, dan ternyata salatnya udah didirikan, wa shalla fi fa'radal qaum ayusallu fi jama'atan bi adzanin wa iqamah. Oke, jamaahnya sudah selesai, kemudian ada orang datang pengen salat dengan azan dan iqamah. Qala, Imam Abu Hanifah menyebutkan, akrahu lahum zalika, saya tidak suka, saya menganggap itu makruh, walakin alaihim ayusallu wihdanan, tapi mereka sholat saja sendiri, bighairi azanin wala iqamah, tanpa adanya azan dan iqamah, ya. Li'anna azana ahlil masjid, karena azannya ahli masjid itu, wa iqamatihim tujzihim, karena azan mereka dan iqamah mereka itu sudah cukup. Qultu,
Fa'idza adzanu wa aqamu wa shalu jama'atan. Kalau mereka azan dan iqamah dan salat jamaah gimana? Qala Imam Abu Hanifah menyebutkan salatuhum tamatun, salatnya sempurna, wa uhibbu ila an la yaf'alu, tapi saya suka kalau itu tidak dilakukan, kata Imam Abu Hanifah begitu. Qultu ara'aita in kana dzalikal masjid fi tariqin min turuqil muslimin. Kalau masjid itu di jalannya umat Islam yang tidak ada imam ratibnya gimana? Wa shalla fi qaumun musafirun, yang mana di situ orang salat musafir di rest area misalnya. Bi adzanin wa iqamatin sumaja qaumun musafirun siwa ulaika. Yang datang berikutnya orang yang selain itu gimana? Fa'aradu ayu adzinu fi wa yuqimu wa yusallu jama'atan. Mereka pengen azan, pengen iqamah dan salat jamaah gimana? Qala la ba'sa bizalika. Oh, kalau begitu enggak apa-apa ya. Berarti dalam mazhab Hanafi persis dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Maliki kita akan baca di dalam dua kitab. Yang pertama Al-Ma'unah ala Mazhabi Alimil Madinah karya Imam Abdul Wahhab bin Ali Al-Maliki. Beliau menyebutkan begini, wa tukrahu i'adatul jama'ati, dan makruh mengulang jamaah fil masajid allati fiha imatun murattabun, yang mana di masjid yang ada imam rawatibnya ya, dalam mazhab Maliki juga dianggap makruh. Oke. Kemudian dia dalam kitab yang lain Ad-Durr As-Samin ya karya Imam Muhammad bin Ahmad Mayyar Al-Maliki menyebutkan begini, wa amma i'adatul jama'ati, mengulang itu bukan berarti orangnya sama ya, maksudnya ada dua jamaah berikutnya ba'dal imamir ratibi, setelah ada imam rawatib yang salat. Faqala Ibnul Hajib menyebutkan la tujma'u salatun fi masjidin likulli imamin ratibin marratain, tidak ada jamaah ketika ada imam rawatibnya kok jamaahnya dua kali. Qala fil Mudawwanah, Imam Malik menyatakan dalam kitab Al-Mudawwanah, illa ayyakuna masjidan, kecuali kalau masjidnya laisa lahu imamun ratibun, kalau tidak ada imam ratibnya, falikulli man jaa yujma' fihi, orang yang datang boleh berjamaah. Artinya apa? Kalau kita lihat dari pernyataan para ulama mayoritas dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, adanya dua jamaah di satu masjid yang ada imam rawatibnya itu mereka tidak begitu suka ya. Ya, kecuali kalau masjidnya memang tidak ada imam rawatibnya, itu tidak menjadi masalah. Alasannya kenapa? Karena dianggap ini akan menjadi double jamaah. Nanti orang akan ya udah nanti nggak harus selalu jamaah pertama, toh yang kedua juga ada kok gitu. Oke, meskipun dalam mazhab Hambali ya, ini karya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyebutkan faslun wala yukrahu i'adatul jama'ati fil masjid, tidak makruh mengulangi jamaah dalam satu masjid. Wa ma'nahu anna idza shala imamul hayy, ketika imam di kampung itu yang menjadi imam rawatibnya itu sudah salat, wa hadara jama'atun ukhra, dan jamaah yang berikutnya itu hadir, ustuhibba lahum ayusallu jama'atan, ini juga disunahkan bagi mereka untuk salat jamaah. Wa huwa qaul Ibnu Mas'ud, ini adalah pernyataan Ibnu Mas'ud, wa ta' wal Hasan wa Nakhai wa Qatadah wa Ishaq. Oke. Kalau kita lihat memang alasannya begini. Kalau kita lihat nih alasannya memang gara-gara takutnya nanti memecah belah umat. Karena orang itu kalau ada jamaah berikutnya itu nggak harus datang pertama, kan nanti juga ada jamaah berikutnya. Alasannya begitu. Ya. Makanya para ulama yang berikutnya pun menyebutkan begini. Ya, kalau makruhnya ini ketika ada kemungkinan untuk menjadikan hal itu sebagai celah untuk berbeda pendapat, celah untuk tidak bersatunya umat. Ini yang nanti jadi masalah ya. Oke, makanya kalau kita bisa simpulkan ya, ini Imam An-Nawawi menyebutkan wa yustahabu liman shalla idza ra'a man yusalli tilkal fardhu wa dahu ayusalliha ma'ahu liyasullahu fadilatul jamaah. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada kesunahan, kalau ada orang datang kok yang lain sudah pada sholat, kita mau memberi sedekah pahala juga, itu juga bagus ya. Artinya sebenarnya tidak mutlak makruh begitu aja, tapi para ulama menyebutkan ini biar menutup pintu perpecahan di antara para umat ya. Oke, ini tambahan penjelasan dari tadi. Tapi kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya kalau kita hadir ke masjid kok tinggal tasyahud akhir, sebenarnya boleh dua-duanya, boleh kita ikut jamaah atau boleh kita berdiri dulu menunggu imam salam, kemudian kita jamaah berikutnya dengan imam yang lain, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh ketika imamnya belum salam kok ternyata ternyata kita langsung takbir begitu aja, ini yang tidak boleh karena ada dua jamaah dalam satu masjid di waktu yang sama. Oke ya.
Tapi kalau afdolnya yang mana, malah para ulama menyebutkan afdolnya ya sudah ikut jamaah saja. Yang pertama tadi dengan imam rawatib, ya, imam rawatib, dan ini yang lebih utama karena memang dia menjadi imam rawatib. Oke, semoga bisa difahami apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lagi atau yang lain silahkan sampaikan ke kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab mengambil dari pernyataan dari para ulama. Saya Hanif Lutfi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.